Banyak pelajaran-pelajaran dari Imam Ghazali, dari berbagai macam ulama, bagaimana cara sembahyang supaya khusyuk. Pelajari itu, pahami itu. Kada akan bisa kita mempraktikkan kalau hati kita masih cinta kepada dunia. Banyak buku-buku dikarang oleh cendekiawan, oleh para ulama, bahkan dari para aulia, bagaimana supaya cara sembahyang itu khusyuk. Nah, jadi cara seperti itu bisa kita praktikkan dalam sembahyang kita kalau kita ini zuhud dengan dunia. Kalau masih mencintai dunia, kada akan bisa dapat yang namanya khusyuk di dalam sembahyang itu. Ahmad ya Habib. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, segala macam ibadah kita terganggu biasanya karena urusan dunia. Wirid kita atau bangkalai biasanya urusan dunia. Nah, jadi kalau kita mencintai dunia, yaitu akibatnya kada akan bisa lurus ibadah kita, kada akan bisa istiqamah taat kita kepada Allah. Wali anna hubbaha ra'su kulli khati'ah, dan karena mencintai dunia itu adalah merupakan pokok segala dosa. Kenapa orang mengurangi takaran, timbangan, hendak banyak berhujuk? Nah, mencintai dunia. Hakun mau rela mengorbankan agamanya. Takaran berapa ada? Takaran itu dikurangi. Timbangan gitu kan, dikurangi. Minyak yang mestinya murni dicampur supaya banyak untung. Nah, itu akibat daripada mencintai dunia, banyak dosa-dosa yang didapat di situ. Orang biasanya bermusuh-musuhan akibat karena dunia. Jadi mencintai dunia itu adalah pokoknya segala macam dosa. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الدنيا أضر بآخرته. Sungguh mendatang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai dunianya maka akan memudaratkan akhiratnya. Ini dunia akhirat ini diciptakan Allah macam timur barat. Bila kita dekat ke timur berarti jauh ke barat. Bila kita berparat makin dekat ke barat berarti makin jauh ke timur. Nah, itulah perbandingan antara dunia dan akhirat itu. Bila kita mengutamakan mendekatkan diri ke dunia, jauh dengan akhirat. Bila kita mendekatkan dengan akhirat, jauh dengan dunia. Nah, jadi ujar Nabi ini, barang siapa yang mencintai dunianya itu pasti akan mengganggu akhiratnya. Kada tenaga pikiran terganggu. Artinya apa? Ada orang yang kada sibuk dengan dunia, di rumah dia menjalankan bisnis hanya lewat orang-orang, di rumah aja dia, tapi pikirannya pun kada akan sunyi daripada dunia itu. Nah, sedangkan pikiran yang bercampur dengan duniawi itu menghambat kita untuk bisa khusyuk di dalam sebuah ibadah kita. Nah, khusyuk dalam sembahyang, khusyuk dalam baca Quran itu merupakan buah daripada az-zuhdu fid dunia. Kalau kita masih mencintai dunia, mustahil sembahyang itu bisa khusyuk. Mustahil. Kenapa? Sebabnya karena khusyuk itu buah daripada zuhud. Buahnya zuhud. Kalau zuhudnya kada ada mau ada buah.
Banyak pelajaran-pelajaran dari Imam Ghazali, dari berbagai macam ulama, bagaimana cara sembahyang supaya khusyuk. Pelajari itu, pahami itu. Kada akan bisa kita mempraktikkan kalau hati kita masih cinta kepada dunia. Banyak buku-buku dikarang oleh cendekiawan, oleh para ulama, bahkan dari para aulia, bagaimana supaya cara sembahyang itu khusyuk. Nah, jadi cara seperti itu bisa kita praktikkan dalam sembahyang kita kalau kita ini zuhud dengan dunia. Kalau masih mencintai dunia, kada akan bisa dapat yang namanya khusyuk di dalam sembahyang itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.